الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapapun man kana yuridu, perhatikan kalimat yuridu, menginginkan, memaksudkan, meniatkan al-hayatad dunia, murni kehidupan dunia, murni pangkat dan jabatan, murni semata harta benda. Apa yang dia inginkan? Melalui apa? Melalui amalannya. Dia beramal, dia melakukan ketaatan, tapi yang dia inginkan dunia semata, harta semata. Maka apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi, kami akan penuhkan, kami akan cukupkan, ilaihim kepada mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka, fiha, dalam kehidupan dunia. Dikasih kehidupan dunia itu. Tetapi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka betul-betul tidak akan dirugikan. Solat untuk dapat kedudukan dikasih, solat semata untuk berhasilnya proyeknya dikasih, bersedekah semata untuk suksesnya perdagangnya dikasih, semata untuk dunia dikasih, kata Allah, dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi lihat jawabannya, lihat apa yang akan dia dapatkan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Terus sampai di situ? Tidak. Wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan sebelumnya berubah menjadi kebatilan, berubah menjadi sesuatu yang sia-sia, sirna belaka. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang kedua tadi, wa habita ma sana'u fiha, gugur seluruh amalannya, kemudian berubah menjadi kebatilan. Neraka, gugur semua amalannya, dan amalan itu berubah menjadi kebatilan. Sirna, lawan kebatilan hak. Amalannya adalah hak, berubah menjadi kebatilan. Amalan itu indah, berubah menjadi sesuatu yang busuk. Jadi bukan sekedar tidak dinilai, tetapi berubah menjadi sesuatu yang minus dari nilai, berubah menjadi sesuatu yang busuk. Ini di akhirat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memahamkan ayat ini, beliau pahamkan alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, dan para sahabat sampaikan kepada kita ilmu besar ini. Langsung dicontohkan 3 orang yang dengan amalan-amalan hebatnya dia inginkan dunia. Akhirnya 3 kelompok ini menjadi orang yang pertama merasakan kobaran api neraka. Yang pertama, alim, orang yang berilmu, ahli Quran. Allah tanya, apa yang kamu lakukan? Bukankah saya telah berikan kepada kamu ilmu? Dia jawab, iya, sudah diberi ilmu Quran. Jangan tanyakan hafalannya, jangan tanyakan tajwidnya, jangan tanyakan keluasan ilmunya. Diberi anugerah besar, dan itu keutamaan besar.
Betapa sulitnya kita membaca, menghafal. Orang ini dimudahkan oleh Allah, bisa menghafal, bisa menguasai, menjadi alim, menjadi qari. Allah tanya lagi, apa yang kamu amalkan dengan itu? Dia salat ana al-laili wan nahar. Dia salat sepanjang malam dan siang bersama Quran. Haknya Quran dia tegakkan, dia baca, dia jadi imam dan seterusnya. Tetapi akhirnya Allah bilang, kadzabta, kamu pendusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan para malaikat pun mengatakan kamu pendusta. Apa sebabnya? Bal aradta ay yuqala fulanun qari wa qad qila dzalik. Kamu hanya ingin, aradta, perhatikan, aradta ingin, aradah yuridu, kamu ingin agar supaya orang-orang bilang si anu qari. Yang dia inginkan dengan bacaannya, yang dia inginkan dengan kehebatan ilmunya adalah supaya orang, itu yang dia inginkan, pujian orang, status dari orang sebagai qari. Akhirnya Allah katakan pendusta. Sebab amalan yang jujur adalah amalan hanya kepada Allah, karena Allah untuk akhirat. Hanya kepada Allah, pujian Allah, ridha Allah untuk akhirat. Orang yang kedua, orang yang diberi harta yang sangat banyak, dan mendapat harta itu keutamaan tersendiri. Ada orang yang kerja siang dan malam, yang dia dapat hanya sedikit dari harta. Tapi ada orang, Masya Allah, Allah mudahkan betul untuk mendapatkan harta. Harta berlimpah, seperti orang yang disebut dalam hadits ini, diberi harta yang sangat banyak. Allah katakan, bukankah saya telah beri kepada engkau harta yang dengannya kamu tidak akan memerlukan siapapun juga. Harta yang dengannya tidak perlu lagi orang, siapapun. Sekarang sekaya-kayanya orang tetap masih punya keperluan sama orang lain. Sekaya-kayanya orang tetap masih punya tunggakan pinjaman sama orang lain. Kalau ini tidak ada sama sekali keperluannya sama orang lain. Dia menjawab benar. Allah tanya, apa yang kamu amalkan dengan hartamu? Ternyata harta ini dia keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Bahkan orang yang tidak berhak menerima juga dia kasih juga. Orang yang dekat dapat, yang jauh pun dapat. Masjid, sarana ibadah, sarana kebaikan, seluruh hartanya tersalurkan dalam beragam kebaikan. Hebat, luar biasa. Tapi Allah mengatakan kamu pendusta. Para malaikat mengatakan kamu pendusta. Alasannya, bal aradta ayyuqal fulanun jawad. Kamu hanya menginginkan supaya orang-orang bilang si anu adalah orang dermawan. Itu yang dia inginkan. Ini keinginan. Bahayanya itu keinginan. Orang yang ketiga diberi kesempatan besar yang sangat sulit. Apa itu? Kesempatan untuk bertempur di medan pertempuran jihad karena Allah, fi sabilillah. Kalau sekarang jihad-jihad yang dibuat-buat orang bukan jihad tapi jahat. Kejahatan-kejahatan, bukan di medan pertempuran, salah lawannya dan seterusnya. Dalam keadaan tidak di atas petunjuk agama. Ini sudah diberi kesempatan berjihad di jalan Allah, dan diberi kekuatan, diberi harta, dan diberi semangat sehingga dia pun bertempur. Bertempurnya juga tidak tanggung-tanggung, betul-betul bertempur dalam medan pertempuran sampai akhirnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah tanya, dia jawab sebagaimana yang ada, tapi akhirnya Allah katakan kamu pendusta, dan para malaikat mengatakan kamu pendusta. Alasannya, bal aradta ayyuqal fulanun
jari waqad qila dalik, kamu hanya ingin supaya orang-orang bilang si anu pahlawan, si anu pahlawan, dan kamu sudah dapatkan hal itu. Akhirnya sahabat Abu Hurairah saat mendengarkan hadits ini tertegung, tegang. Dalam kondisi tegang, Nabi pukul lututnya supaya kembali normal. Sebab sahabat Nabi betul-betul meresapi kedalaman makna hadits ini. Di akhir hadits, setelah Abu Hurairah disadarkan sedikit karena larut dalam menjiwai hadits ini, maka Nabi selanjutnya mengatakan, mereka inilah 3 orang yang pertama merasakan kobaran api neraka. Diberi keutamaan besar dan telah melakukan amalan besar, tapi semuanya sirna karena niat yang rusak. Harta sangat mengerikan dalam merusak niat. Sementara merusak niat itu, yang merusak niat bukan hanya harta, bisa kedudukan, bisa ketenaran, bisa pujian manusia, bisa juga wanita. Semuanya bisa merusak niat.